warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama pengertian, kedua sumber, dan ketiga dinamika, dan yang terakhir keempat tantangan. Selamat menyaksikan. Kami akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Di sini kita harus tahu dulu pengertian dari sistem etika itu apa. Sistem etika terdiri dari 2 kata, yaitu sistem dan etika. Pertama, sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan, di mana bagian-bagiannya ini membentuk dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang kebaikan dan keburukan, seperti kebiasaan dalam masyarakat, tata berperilaku. Nah, dari pengertian sistem etika tersebut dapat kita simpulkan bahwa sistem etika adalah norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat. Sistem etika dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem etika artinya Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sebagai sumber kebaikan dan kebenaran yang berpedoman pada nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila. Poin kedua yang akan saya bahas adalah sumber Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat 3 sumber utama, yaitu historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama yaitu historis. Seperti yang kita ketahui, arti historis adalah sejarah. Jadi, Pancasila pada zaman Orde Lama belum berbentuk Pancasila sebagai sistem etika. Namun, hanya berbentuk nilai-nilai moral saja. Sementara pada zaman Orde Baru, Pancasila sudah berbentuk Pancasila sebagai sistem etika dan sudah disosialisasikan melalui penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila justru tenggelam karena hiruk-pikuk semangat kebebasan demokrasi pada zaman itu. Yang kedua yaitu sosiologis. Seperti yang kita ketahui, sosiologis adalah kemasyarakatan lingkungan sekitar. Jadi artinya Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat pada zaman itu, seperti adanya kebiasaan gotong royong di masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu sumber politis. Dalam sumber politis ini, Pancasila sebagai sistem etika menempati posisi sebagai norma tertinggi. Yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Pada periode Orde Lama, pemilu dianggap sebagai liberal dan pemerintah dianggap bertindak secara otoriter. Hal ini dikarenakan pada masa itu banyak partai politik yang mengikuti pemilu, namun hanya 4 partai politik saja yang memenangkan pemilu tersebut. Pada periode Orde Baru, Pancasila justru disosialisasikan oleh penataran P4. Kenapa penataran P4 ini dijadikan sebagai dinamika dan tantangan? Karena pada penataran P4 itu terdapat sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Dan pada zaman itu, pemerintahan justru jauh dari nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Dan yang terakhir yaitu era reformasi. Pada era reformasi, sistem Pancasila justru tenggelam oleh hiruk-pikuk semangat dan kebebasan politik yang ada pada era reformasi, dan menyebabkan terlupakannya nilai-nilai moral yang terdapat pada Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Nah, hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk sepakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara.
Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau beberapa orang tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Itulah tantangan-tantangan yang terdapat dalam sistem etika Pancasila. Baik, demikian materi kali ini tentang Pancasila sebagai sistem etika. Semoga penjelasan-penjelasan yang diberikan dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.